Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Erlangga selaku dosen pengampu mata kuliah warehouse ini, izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil tugas besar kami. Sebelumnya, izin kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Imu Mutia Utami, dengan NIM 102032300043. Saya Kanisha Putra Utama dengan NIM 102032300105. Lalu ada saya, Faris Nufaril dengan NIM 10203233300083. Lalu ada saya Marisa Sativa dengan NIM 10203223000028. Selanjutnya ada saya Ardiata Waritama dengan NIM 1020323054. Baik, untuk tugas besar kami ini, em, kami ya, yang kami bahas ini ada PT Camfi Indo Logistik yang merupakan perusahaan FMCG dengan jaringan minimarket yang luas sejak tahun 1999. Perusahaan kami ini menyediakan berbagai produk kebutuhan sehari-hari seperti bahan pangan, sayuran, dan juga bahan-bahan kesehatan. Namun, perusahaan kami ini menghadapi masalah ketidakakuratan peramalan permintaan. Dampak yang muncul itu terjadinya overstock, produk yang kadaluarsa, biaya penyimpanan yang tinggi, dan juga terjadinya kerugian operasional. Maka diperlukan sistem warehouse forecasting yang lebih akurat untuk mengoptimalkan stok. Rumusan masalah yang kami eh, bahas ini yang pertama ada bagaimana meningkatkan akurasi peramalan permintaan untuk mengurangi overstock. Lalu faktor apa saja menyebabkan forecasting tidak akurat dan bagaimana metode forecasting dapat mempengaruhi efisiensi persediaan dan biaya operasional. Lalu selanjutnya untuk menunjang penelitian perusahaan kami menggunakan tinjauan literatur, yaitu yang pertama adalah peramalan, di mana peramalan ini kami gunakan untuk memprediksi permintaan berdasarkan data historis dan juga menjadi dasar dalam perencanaan kapasitas gudang, pengadaan, dan alokasi sumber daya. Selanjutnya moving average, di mana moving average ini kami gunakan untuk menghitung rata-rata dari beberapa periode terakhir dan memprediksi permintaan berikutnya. Selain itu juga kami juga menggunakan manajemen inventaris untuk menunjang penelitian kami, di mana ini digunakan untuk menjaga ketersediaan barang sekaligus meminimalkan biaya penyimpanan. Selanjutnya EOQ dan safety stock, di mana EOQ ini digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan secara ekonomis, sedangkan safety stock digunakan untuk persediaan pengamanan untuk menghadapi ketidakpastian permintaan. Selanjutnya yang terakhir adalah akurasi peramalan, di mana akurasi ini diukur dengan menggunakan MAD, MSE, dan juga MAP, di mana kesalahan peramalan dapat menyebabkan overstock dan juga meningkatkan biaya gudang dan juga stock out yang merugikan penjualan perusahaan nantinya. Selanjutnya adalah flowchart yang kami gunakan untuk menentukan model konseptual, di mana ini dimulai dari input, di mana setelah itu digunakan untuk mengidentifikasi keefisienan stok PT Camfi Indonesia di logistik, lalu menggunakan data historis permintaan serta juga data teknis dari file slotting yang sudah digunakan, dan juga travel time dengan panduan landasan teori logistik. Nah, pada tahap proses, data akan diolah dengan menggunakan metode seperti MAP, MAD, dan MSC untuk menghasilkan peramalan. Kemudian digunakan untuk menghitung EOQ dan safety stock, guna untuk menentukan jumlah pemesanan optimal dan batas aman persediaan di gudang. Baik, selanjutnya masuk ke analisis dan pembahasan. Dari penelitian kami ini, kami menggunakan data dari 10 item yang kami gunakan SKU-nya, yang berisi data historis inbound dan outbound, yang merinci nama produk beserta seperti rincian biaya, dan average dan total dari tiap total stoknya. Selanjutnya di inventory. Pada tabel inventory ini terlihat tren dari hasil olah data pada setiap item di SKU-nya,
yang signifikan di mana total demand itu mencapai puncaknya pada periode ke-12 sebesar 4.170 unit. Pada produk Indomie goreng dan air mineral secara konsisten mendominasi volume keluar inbound dan outbound barang yang menjadikan kontributor utama dalam pergerakan beban kerja operasional perusahaan. Selanjutnya pada tabel kedua itu menunjukkan Z-score table yang menunjukkan bahwa di sini terlihat bahwa interest rate-nya ada di 8% dan di nilainya itu ada di 200.000. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada di palet recruitment-nya. Dari tabel di sini terlihat kebutuhan ruang atau palet dari satuan yang digunakan itu untuk mengoptimalkan ke kapasitas gudang yang dibutuhkan. Seperti produk Indomie goreng yang memerlukan area penyimpanan terbesar dengan kebutuhan 32, air mineral 17, minyak goreng 187 palet. Perhitungan ini tuh berdasarkan manajemen pergudangan untuk memastikan bahwa setiap kali pemesanan tiba tersedia juga slot lokasi penyimpanan paletnya. Selanjutnya pada FSN Analysis ini menunjukkan suatu pergerakan barangnya dari 10 produk berdasarkan data permintaan selama 12 bulan, di mana Indomie goreng menjadi item paling dominan dengan total permintaan mencapai 15.067 unit dan kontribusi konsumsinya sebesar 33%. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada warehouse layout. Di warehouse layout ini menunjukkan sistem manajemen gudang yang mengintegrasikan klasifikasi FSN yang sudah ditentukan di sebelumnya dengan tata letak penyimpanan atau layout untuk mengoptimalkan kapasitas 459 palet yang tersedia. Berdasarkan kriteria tingkat konsumsinya, kategori fast moving ditetapkan untuk barang dengan tingkat perputaran hingga 70%, slow moving pada 70 sampai dengan 90%, dan non moving di atas 90%. Boleh di next. Baik, selanjutnya adalah analisis dan pembahasan untuk staging to rack dan staging to door. Di sini kita akan mengukur jarak setiap rak berdasarkan dari jarak staging dan dari rak ke pintu juga. Nah, setelah kita mengisi semua produk yang telah ditentukan dan dijumlahkan total time travelnya, kita akan melakukan yang disebut filtering. Nah, kita akan memfilter total time travel dari yang paling rendah sampai yang paling lama. Dan kita hasil slotting after filternya itu kita mendapatkan yaitu produk air mineral PET 600 ml yang memiliki total time travel paling rendah. Lalu selanjutnya, next. Di sini kita dapat gambaran untuk nanti bagaimana peletakan barang berdasarkan ZOL LS. Nah, dan saat kita melakukan pengukuran, kita akan memasukkan sebuah rumus yang akan menyesuaikan langsung berdasarkan produk-produk yang telah ditentukan sesuai jarak dari staging ke rak dan ke rak ke pintu ataupun sebaliknya. Next. Nah, lalu selanjutnya adalah FSN heatmap data. Di sini sebelum kita melanjutkan untuk pemetaan terhadap layout berdasarkan heatmap, kita akan melakukan heatmap terlebih dahulu terhadap produk yang akan diletakkan. Salah satu contohnya adalah air mineral yang ukurannya 600 ml, yaitu dengan kode F yang atau 1000 yang artinya dia adalah produk cepat. Dan material-material lain seperti teh harum dengan
kecepatan di bawah air mineral 1500, lalu ada yang slow moving seperti susu ultra coklat 250 ml, lalu ada yang non moving seperti minyak goreng Fortune 2 liter. Selanjutnya. Nah, untuk 3 gambar pertama pada FSN Heatcode ini menunjukkan implementasi sistem FSN Heatcode pada tata letak gudang yang menunjukkan strategi penempatan barang yang sistematis, di mana produk fast moving dengan kode 1000-an seperti air mineral dan juga Indomie goreng itu diprioritaskan pada paling bawah atau di level 1 dan area yang dekat dengan akses keluar untuk mempercepat proses pengambilannya. Dan sebaliknya, area pada yang lebih tinggi atau level 3 itu didominasi oleh barang dengan kode 3001 yang merupakan kategori non-moving seperti minyak goreng Fortune 2 liter. Meskipun secara statistik nilai medium dan maksimumnya berada di angka 3001, tapi visualisasi denah ini juga bisa menunjukkan bahwa stok kategori non-moving tersebut memenuhi sebagian besar kapasitas penyimpanan di seluruh level dari level 1 sampai level 3, mengkonfirmasi bahwa gudang saat ini lebih banyak menampung barang dengan perputaran rendah dibandingkan barang yang bergerak cepat. Dan untuk tabel di sebelahnya itu merupakan material FSN Heat Code, yang dimana tabelnya ini menunjukkan adanya ketimpangan beban stok, di mana nilai medium dan maksimum yang mencapai angka 3001-nya mengkonfirmasi dominasi kategori non-moving, khususnya pada produk minyak goreng di seluruh area penyimpanan. Jadi meskipun barang-barang fast moving seperti air mineral dan Indomie goreng telah ditempatkan secara strategis, eh, ruang gudang di semua level ini secara visual dipenuhi oleh blok berwarna hijau dengan kode 3001. Jadi kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun alur kerja operasionalnya sudah diatur berdasarkan kecepatan perputaran barang, gudang saat ini sedang mengalami masalah penumpukan stok mati atau barang yang tidak laku yang menghabiskan sebagian besar kapasitas ruang tersedia dibandingkan barang-barang yang produktif. Selanjutnya, kesimpulan dari pengerjaan kami di PT Camfindo Logistik ini sangat bergantung pada kesesuaian metode dengan karakteristik produknya, di mana metode moving average terbukti efektif untuk produk berpola stabil, namun menghasilkan error besar pada produk fluktuatif seperti biskuit Roma. Implementasi sistem ini juga menunjukkan adanya ketimpangan beban stok yang signifikan meskipun produk fast moving telah ditempatkan secara strategis di area akses cepat pada level 1 dan level 2, tapi nilai median dan maksimumnya yang berada di angka 3001 mengkonfirmasi bahwa sebagian besar kapasitas gudang justru didominasi oleh kategori non-moving, seperti minyak goreng. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masalah utama perusahaan bukan hanya pada efisiensi alur kerja operasional, melainkan adanya penumpukan stok mati atau dead stock yang menghabiskan kapasitas ruang simpan. Untuk sarannya, demi meningkatkan efisiensi manajemen gudang di PT Camfindo ini, perusahaan disarankan untuk beralih dari penggunaan metode moving average yang kaku ke metode peramalan yang lebih adaptif. Gunanya untuk meminimalkan error pada produk dengan fluktuasi permintaan yang tinggi. Selain itu, evaluasi kinerja peramalan melalui parameter MAPE, MAD, dan MSE harus dilakukan secara berkala untuk memastikan akurasi data tetap terjaga. Jadi untuk masalah penumpukan stok, perusahaan juga perlu segera mengimplementasikan strategi stock clearance atau biasanya disebut dengan promosi khusus bagi produk yang berkategori non-moving. Itu gunanya untuk mengosongkan kapasitas ruang simpan yang saat ini didominasi oleh barang yang tidak produktif. Dan untuk penerapan kebijakan EOQ dan safety stock yang lebih ketat, sangat diperlukan untuk menyeimbangkan biaya penyimpanan untuk memastikan ketersediaan barang fast moving-nya tidak membebani modal perusahaan pada dead stock.
Sekian presentasi dari kelompok kami, FRI 012 dan juga FRI 016. Maaf bila ada salah kata dan kekurangannya. Terima kasih.